Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan beasiswa PBSB 2022 yang kemarin sudah saya share. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, pada kali ini saya akan memberitahukan terkait dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuannya biar kalian tahu ya. Ini kalian bisa langsung tulis saja di PPSB. Nanti akan muncul ini website pertama, websitenya Ditpontren kemenak.go.id ya. Nah, program-programnya nanti untuk pendaftaran persyaratan nanti bisa dibaca di sini. Kalian klik saja, nanti akan diarahkan terkait dengan persyaratan. Nah, di sini saya akan terangkan terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi yang ataupun mahasiswa yang program S2-nya untuk sebagai persiapan untuk mendaftar beasiswa PBSB. Nah, untuk yang terlebih dahulu ini pesantren dan santri ini memahami program studi perguruan tinggi mitra. Jadi PBSB itu kan ada mitranya. Mitra kampusnya sudah ditentukan oleh PBSB siapa saja kampus-kampus yang kemudian menerima beasiswa ini. Jadi kalian bisa melihatnya di sini di websitenya ditpontrenkemenak.go.id atau di masing-masing kampus mitra kayak UIN Jakarta, kemudian Semarang, ada UI juga dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung cek di sana beasiswa santri berprestasi yang 2022 ya. Jangan salah, beasiswa santri berprestasi yang 2022. Nah, kemudian kemarin ada yang tanya juga, Bang, apakah kemudian yang daftar itu hanya santri? Ya, memang yang daftar itu santri atau santri mukim ya. Atau kalau nggak gitu, kalian masuk saja ke pesantren, kemudian untuk eh, bilang aja untuk daftar, syaratnya itu harus didaftarkan dari pesantren dan kalian bisa mondok sekaligus mendaftar beasiswa PBSB 2022. Nah, ini terlebih dahulu ini pesantren dan santri mengikuti petunjuk yang disediakan pada aplikasi PBSB. Jadi ada aplikasinya. Nanti aplikasinya juga dia ada di sini. Nanti bisa klik ini. Aplikasi dan login itu ada di sini semuanya. Nah, kemudian terlebih dahulu pesantren dan santri memahami konsekuensi atau sanksi jika kemudian hari santri mengundurkan diri. Jadi, saran saya ketika kalian daftar itu jangan kemudian punya keinginan untuk mengundurkan diri ya. Karena ketika kalian nanti lolos, kemudian mengundurkan diri itu sayang sekali ya. Jadi, pertama itu niatnya ya pengen kuliah, kalau mendapatkan beasiswa ini ya alhamdulillah. Terus kemudian pendaftaran PBSB dilakukan secara online melalui aplikasi pada laman ini juga. Ini bisa kalian baca, nanti lamannya juga akan saya cantumkan di deskripsi agar gampang ya. Tapi kemarin yang di video sebelumnya itu sudah saya cantumkan dan mudah ya kayaknya untuk diakses. Terus yang kelima, terlebih dahulu pesantren mendaftarkan pada link pendaftaran. Terus kemudian dengan memastikan nomor statistik atau NSP. Jadi pondok pesantren itu punya NSP yang kemudian bisa untuk
mendaftarkan santri-santrinya untuk mendapatkan PBSB ya. Kemudian pesantren mendaftarkan santri dan mengikuti seleksi PBSB. Santri yang telah didaftarkan memiliki akun santri, jadi nanti akan dibuatkan akun santri setelah didaftarkan. Setelah itu santri melengkapi form isian dan dokumen sesuai ketentuan di dalam aplikasi, apa saja, mungkin ijazah, mungkin nilai, mungkin ya adalah banyak lah. Terus kemudian santri harus mengetahui dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam proses pengisian data dan dokumen yang diisi dan diunggah diupload melalui akun santri dengan format. Jadi ada formatnya, format PDF ya, jangan lupa. Nah, beberapa ketentuan atau dokumen yang mungkin nanti akan diupload diantaranya itu ada scan asli pas foto berwarna ukuran 3x4, mungkin bisa merah ataupun biru ya. Scan asli kartu tanda penduduk atau KTP. Jika santri belum memiliki KTP, maka bisa digantikan dengan scan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Biasanya akta ini sudah pasti ada ya. Bang, kemudian kalau tidak ada gimana Bang? Ya, cari aja surat keterangan lahir atau sesuatu yang menunjukkan bahwasanya memang santri tersebut dilahirkan eh, ataupun surat dari desa ya, mungkin kayak gitu ya. Tapi ya mudahnya ya pakai KTP atau akte langsung ya, karena umur untuk pendaftaran ataupun kita lulus SMA itu kan SMA ya. SMA itu 17 tahun kalau nggak salah. Atau 18 tahun, 19 tahun ya. Ya mungkin bisa ya. Kemudian ada scan kartu keluarga, terus scan asli surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan pesantren. Jadi ada scan surat keterangan. Keterangan yang menunjukkan bahwasanya santri tersebut mungkin memang santri sini ya, kayak gitu ya. Terus scan asli nilai rapot 1 tahun terakhir, scan asli salinan ijazah yang telah dilegalisir. Jadi ijazahnya bisa di-scan. Ini ada juga surat pernyataan kebenaran data. Ini pakai materai 10.000 ya. Nanti formatnya sudah ada, tinggal download atau copy saja. Terus kemudian diketik di Word lewat laptop, bisa lewat HP bisa ya. Kemudian ada juga scan asli piagam atau sertifikat prestasi akademik atau non akademik juga bisa dilampirkan. Scan asli rapot halaman identitas, halaman di awal gitu ya. Kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi memverifikasi dan memvalidasi data dari dokumen santri. Itu nanti tugasnya Kanwil ya. Ketika santri itu sudah mengupload data ya, datanya yang dipersiapkan tadi. Dan nanti jangan lupa dicek juga formulir registrasi apakah kalian sudah terdaftar atau belum setelah mengupload keseluruhan. Jangan sampai ada yang tertinggal ya di situ ya. Terus santri dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ketika nanti sudah dinyatakan lolos, itu ada informasi dari sana. Dan kemudian disuruh membuat surat pernyataan jika kalian sudah lolos. Bermaterai 10.000. Terus yang terakhir, santri yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dapat mengunduh kartu peserta seleksi PBSB tahap 2. Jadi ada tahap 1, ada tahap 2 seleksinya. Untuk tahap seleksi di sini bisa kalian klik, nanti akan ada seleksi administrasi, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oh, tahap 3-nya tidak. Kalau santrinya daftar di UI itu ada tahap 3-nya, yakni khusus santri pendaftar
pada pilihan Universitas Indonesia itu ada tahap seleksi ketiga. Untuk persyaratan umum dan khusus ini santri warga negara Indonesia, santri yang berasal dari pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Agama, yang punya NSP, kemudian santri yang berasal dari satuan pendidikan baik madrasah aliyah swasta dan lain sebagainya atau Mahat Ali, SMA, MAN atau SMK juga bisa. Kemudian santri mukim yang sudah lama di pesantren juga bisa dengan batas ketentuan 3 tahun lamanya, memiliki akhlak terpuji, kemudian memiliki kemampuan bahasa Arab, memiliki kemampuan membaca dan memahami kitab kuning, memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin, memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, serta integritas. Yang ke-10 memiliki prestasi akademik dan non-akademik ataupun prestasi akademik dan non-akademik 1 tahun terakhir dan mempunyai lampiran sertifikat atau piagam. Kemudian pilihan program sarjana atau S1-nya ini berusia ada batas usia minimal maksimal ya. Atas usia minimal dan maksimal itu di sini sudah diterangkan santri tingkat akhir ya. Maaf ada gangguan. Ini kemudian usia 20 tahun atau maksimal 1 Juli itu 20. Untuk yang S1 nanti S2-nya ada sendiri ya. Terus kemudian ini 2-3 tahun untuk santri lulusan SMP, PDF, PKPPS. PKPPS lahir pada 1 Juli 98. Terus kemudian untuk yang program magister. Jadi beasiswa PBSP ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengambil jurusan ataupun mendaftar S1 atau vokasi, tapi juga mereka yang kemudian bisa ikut S2. Jadi ada program beasiswa S2-nya atau magister, tingkat magister. Daftar di sini itu ada santri sarjana yang berasal dari ini. Terus kemudian berusia ada usia batas maksimalnya itu pendaftaran 35 tahun. Untuk persyaratan itu terlampir di daftar rincian persyaratan khusus sama prodi di bloket ya, di bloketnya sudah ada. Ini daftar persyaratan penguasaan hafalan Al-Quran. Jadi beberapa kampus itu ada yang mensyaratkan santri yang mendaftar beasiswa PBSP 2022 itu yang hafal beberapa juz, entah 1 juz, entah 2 juz atau berjuz-juz ya. Ini bisa dilihat nanti saya cantumkan link di deskripsi agar kalian tahu ya beberapa ini saya buat menjadi desktop dulu biar tampilannya lebih ini ya. Nah, ya tidak terlihat ya. Nah, ini ada perguruan tinggi mitra yang kemudian mensyaratkan beberapa juz kalian saat mendaftar PBSP. Jadi persyaratan ini dikhususkan untuk pendaftar PBSP 2022. Minimal 1 juz, ada yang minimal 10 juz, ada yang 30 juz ya.
ada yang Alfiah, Adam Alfiah dan lain sebagainya. Terus kemudian yang tahap selanjutnya itu nanti ada yang mensyaratkan hafalan lagi, ada yang tidak. Terus ketentuan persyaratan tambahan ini ada tes wawancara. Kalau UI ya, ini ada tahapan tes ketiga. Yang program magister itu masing-masing kampus soalnya beda. Nanti saya cantumkan. Oh, ini ada beberapa saja yang kemudian mensyaratkan TOEFL ya, atau kemampuan bahasa Inggris. Ya, mungkin itu beberapa persyaratan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar untuk tahapan pendaftaran ataupun seleksi, persyaratan dokumen dan lain sebagainya. Di sini ada ya. Untuk template-nya nanti bisa diunduh di sini, ada form, ada tempat tahap pendaftaran, ada tahapan seleksi, ada persyaratan dokumen, ada template dokumen. Nanti contoh-contohnya di template dokumen ada di sini semuanya ya. Kalian bisa klik saja, nanti di deskripsi sudah saya cantumkan linknya, jadi linknya bisa diklik, nanti akan diarahkan ke websitenya ini. Jangan lupa ketika kalian mendaftar beasiswa untuk mengecek link yang asli, jangan sampai kalian mendaftar di website yang abal-abal ya, karena banyak juga yang kemudian menawarkan beasiswa dan itu hanya berkedok abal-abal saja. Jangan sampai kalian tertipu, maka dari itu kalian harus mencari informasi secara jeli ya, mencari tahu informasi secara tepat, sasaran dan pas ya. Itu adalah saran-saran dari saya. Cukup sekian dari saya. Terus kemudian semoga kalian bisa lolos nanti ketika kalian daftar. Itu saja doa dari saya. Cukup sekian saya akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka bisa like ya. Kalau kalian tidak suka juga bisa kalian dislike. Oke, terima kasih. Kalau ini berguna dan bermanfaat, bisa kalian bagikan ke teman kalian agar teman kalian juga bisa daftar di PBSB 2022. Untuk informasi selanjutnya nanti akan saya share kembali. Terima kasih.